Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau berpuasa, beliau berbuka, beliau sholat, beliau juga tidur, juga menikahi wanita. Jadi jika kita membenci sunnahnya, maka bukan termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tempatnya ketika ada yang membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika nanti di telaga Al-Kautsar mereka akan tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidur kita itu adalah sebagai istirahat. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Naba ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna naumakum subata. Kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Berapa lama kita istirahat tidur? Mungkin bervariasi. Dari dunia kesehatan juga mungkin mengungkapkan dari mulai kecil kita mungkin lebih banyak waktu istirahatnya. Makin besar, makin dewasa, makin tua, mungkin tidur makin lebih lebih sedikit karena masa kecil, masa pertumbuhan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada yang disebutkan sebagai cirinya orang bertakwa, ciri orang yang mereka nanti berada di dalam taman-taman dan mata-mata air, yaitu di dalam surga. Salah satu cirinya adalah mereka sedikit sekali tidur waktu malam. Jadi ketika orang banyak mengambil waktu malam itu untuk tidur sepanjang malam, tapi justru ini ciri orang yang bertakwa yang nantinya berada di surga. Itu orang yang ketika di dunia tidur malamnya itu sedikit. Tidur malamnya itu sedikit. Ini disebutkan di surat Az-Zariyat. Ini mulai dari ayat 15 sampai 19 disebutkan, di mana salah satu cirinya adalah kanu qalilan minal laili ma yashja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ini salah satu ciri mereka. Sedikit tidur ngapain? Tentu tidaklah bergadang yang tiada artinya. Tentulah sedikit tidur di waktu malam, tentu melakukan aktivitas-aktivitas berupa ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan di ayat selanjutnya disebutkan juga, walah mereka wabil asharihum yastaghfirun, dan selalu mohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Jadi di sepertiga malam akhirnya itu mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang-orang bertakwa itu nanti berada di dalam surga. Surga yang berupa taman-taman dan mata-mata air. Lalu apakah boleh kita, ini tadi kan sedikit tidur,
lalu dipenuhi dengan ibadah. Lalu bagaimana jika ada yang menggunakan waktunya lebih banyak, bahkan full semalam penuh itu untuk beribadah? Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita. Ini disebutkan dalam sebuah hadis di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 4675, dari riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, ada 3 orang mendatangi rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa masih sedikit untuk ukuran mereka, sehingga mereka berkata, ibadah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang? Sehingga salah seorang itu berkata, sungguh aku akan sholat malam selama-lamanya. Kemudian yang lain, kalau aku akan berpuasa setahun penuh dan aku tidak akan berbuka. Lalu seorang lagi yang lain, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya, antumul lazina qultum kaza wa kaza, ama wallahu inni la ahsakum lillahi wa asqakum lahu lakini asumu wa abtiru wa usalli wa arqudu wa atazawwazun nisa. Kalian berkata begini dan begitu, adapun aku demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka. Aku sholat dan juga tidur, serta menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Ini ditekankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyebutkan sedikit tidur di malam hari adalah ciri orang yang bertakwa, yang nantinya berada di dalam surga yang penuh taman-taman dan mata air. Namun juga tidak boleh berlebihan sehingga beribadah malam sepanjang malam, bahkan tanpa tidur malam. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau berpuasa, beliau berbuka, beliau sholat, beliau juga tidur, juga menikahi wanita. Jadi jika kita membenci sunnahnya, maka bukan termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tempatnya ketika ada yang membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika nanti di telaga Al-Kautsar mereka akan tersesat di Al-Khud, yaitu di danau-danau, karena di sana akan ada 124.000 telaga, yang mana mereka akan mendatangi telaga sesuai dengan nabinya. Ada juga yang dicampakkan dari telaga. Semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya berkumpul bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya, dan termasuk penghuni surga, di mana salah satu ciri kita adalah orang yang sedikit tidur dengan menggunakan waktu kita terus meminta mendekatkan diri sholat kepada Allah serta memohon ampun selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.